Nah, sebelum saya menjelaskan, ini rekan saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu Bu kepada ibu-ibu. Nanti tolong dijawab apa yang ditanya oleh rekan saya ya Bu. Baik, Ibu. Baik, terima kasih kepada Bidan Ulfia. Untuk ibu-ibu semua, saya akan melakukan anamnesis terlebih dahulu. Ibu-ibu semua sudah melakukan pemeriksaan di tempat lain? Sudah, Ibu. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja anamnesis kepada ibu yang pertama. Siapa namanya? Molisa, Ibu. Baik, usia kehamilannya sekarang berapa Ibu? 26, Ibu. Umur Ibu? 24. Anak keberapa Ibu? Anak satu, Bu. Sebelumnya sudah pernah keguguran? Tidak, Bu. Baik Ibu, untuk ibu yang kedua siapa namanya Ibu? Cuk Rizkina Ibu. Usia kehamilan sekarang Ibu? 4 bulan. Umur Ibu? 21 Bu. Baik Ibu, Ibu anak keberapa Ibu? Anak pertama. Sebelumnya pernah keguguran? Belum Ibu. Baik Ibu, untuk ibu yang ketiga siapa namanya? Risma Ibu. Usia kehamilan Ibu berapa Ibu? 23 minggu Bu. Umur Ibu sekarang? 22. Baik Ibu, anak Ibu keberapa Ibu? Yang pertama Ibu. Ibu sebelumnya pernah keguguran? Tidak ada Ibu. Ibu, untuk ibu yang keempat siapa namanya Ibu? Yunistin. Usia kehamilan Ibu? 27 minggu. Umur Ibu sekarang? 25. Anak keberapa Ibu? Anak kedua. Baik, sebelumnya pernah keguguran? Kan saya tidak pernah keguguran. Baik, terima kasih Ibu. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan anamnesa untuk pengertian tentang kelas ibu hamil, akan dijelaskan tentang Bidan Ulfia. Baik, sebelumnya kita akan pembagian Pet terlebih dahulu ya. Nanti ibu-ibu bisa baca petnya, mungkin nanti akan pemahamannya bisa lebih terbuka setelah melihat petnya ya Bu. Asih Bu. Baca dulu ya Bu petnya. Ya. Gimana Bu? Apakah sudah ada sedikit gambaran mengenai tentang kelas ibu hamil? Sudah Ibu. Nah di sini langsung saja ya Bu kita masuk ke pertemuan kita. Nah tadi Bidan Anaya juga sudah melakukan pengkajian ini terhadap ibu-ibu terkait dengan usia kehamilan dan terkait dengan usia kehamilan dan umur dari ibu. Nah di sini saya akan langsung saja memasuki ke tujuan umum dari pertemuan kita. Nah di sini kita akan melakukan pertemuan kelas ibu hamil. Nah sebelumnya saya ditanya nih, sebelumnya ibu-ibu udah pernah melakukan kelas ibu hamil belum Bu? Belum, Ibu. Ibu. Oh berarti baru ini pertama ya Bu? Iya, Ibu. Oke, berarti ini perdana Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan kelas ibu hamil supaya nanti ibu-ibu ada sedikit gambaran supaya mengerti apa fungsi dari kelas ibu hamil tersebut. Nah, kelas ibu hamil ini adalah program edukasi yang dirancang khusus untuk memberikan informasi dan keterampilan penting bagi calon ibu. Bagi calon ibu-ibu nih khususnya dalam menghadapi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Nah, jadi di kelas ibu hamil ini nanti kami akan memberikan informasi ini terkait dengan ibu-ibu hamil yang sudah berhadir ke sini. Nah, nanti kita juga bisa bertukar pendapat, diskusi, dan berbagi pengalaman tentang kesehatan ibu dan kesehatan janin. Intinya di kelas ibu hamil ini terkait dengan kesehatan ibu yang akan diberikan oleh bidan-bidan. Gitu Bu. Gimana Ibu? Ibu Risma? Ibu, bisa dipahami Bu? Bisa Ibu. Nah di sini ada tujuan dari kelas ibu hamil nih Bu. Nah tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan. Kenapa nih Bu saya bilang untuk meningkatkan pengetahuan? Karena banyak ibu-ibu hamil sekarang yang pengetahuannya itu mungkin udah kurang Bu, karena mungkin jarang ikut kelas ibu hamil seperti yang Ibu lakukan sekarang. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, agar ibu-ibu nantinya bisa menerima kehamilan, dapat memahami tentang kehamilan. Selanjutnya ada perubahan tubuh. Nah, kita di dalam kehamilan ini pastinya nanti ada perubahan tubuh. Salah satu contohnya seperti menaikkan berat badan. Nah, nanti ibu-ibu akan mengalami hal tersebut. Selanjutnya ada keluhan selama kehamilan. Ibu-ibu selama kehamilan apa sering mengalami keluhan? Sering, Ibu. Saya mau tahu nih Bu, keluhan seperti apa nih yang ibu-ibu sudah alami? Mual-muntah, Ibu. Di pagi hari, Ibu. Mual-muntah. Mual-muntah Bu ya? Iya. Tapi kalau mual-muntah itu merupakan hal yang wajar Bu dalam kehamilan. Karena mual-muntah itu adalah
itu adalah salah satu contoh perubahan hormon. Makanya terkadang ibu-ibu hamil yang di awal kehamilan itu mengalami mual-muntah. Selanjutnya ada tujuannya adalah untuk mengasah daya dan pola pikir ibu hamil, gitu tujuannya. Nah di sini ada juga manfaat dari kelas ibu hamil. Nah manfaatnya ini merupakan sarana untuk mendapatkan teman. Nah di kelas ibu hamil ini nanti ibu hamil yang satu dengan ibu hamil yang lainnya akan berteman, akan berjumpa, sehingga mudah terbukanya layanan komunikasi untuk ibu-ibu hamil. Selanjutnya ada ibu hamilnya mampu bertanya, mampu mempraktikkan dan membantu ibu dalam menghadapi persalinan. Nah di sini nanti ibu-ibu juga bisa bertanya terkait dengan persalinan, tanda bahaya dalam kehamilan. Nah itulah tadi yang sudah saya jelaskan, ada pengertian, tujuan dan manfaatnya dari kelas ibu hamil ini. Nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bidan Anaya. Baik, saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bidan Anaya tadi. Di sini sudah dijelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil. Yang pertama itu mandi pakai sabun setiap hari, pagi dan sore. Gosok gigi 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Ibu-ibu biasanya kalau mandi berapa kali? 3 kali Tiga sehari. kali, Ibu. Biasanya kalau kita mandi sekalian dengan gosok gigi kan ibu-ibu. Iya, Ibu. Selanjutnya ada namanya istirahat baring sedikitnya 1 jam pada siang hari dan kurangi kerja berat. Ibu kan lagi hamil nih, yang dikandung itu juga janin kan. Jadi di sini ibu harus menjaga janinnya karena tadi ibu juga keluhannya karena mual-muntah. Di situ karena penyebabnya adalah peningkatan kadar estrogen dan progesteron. Baik, saya akan menunjukkan lagi yaitu jangan merokok, memakai narkoba dan minum jamu atau minuman keras. Biasanya ibu-ibu kalau misalnya masih di kampung itu pasti ada namanya minum jamu, apalagi masih ada mertua ya, pasti ada anjuran seperti itu. Tapi yang disarankan tidak boleh ibu apalagi merokok, narkoba. Selanjutnya sebaiknya ibu tidurnya dengan pakai kelambu karena kenapa dihindari namanya malaria ya ibu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana makanan yang baik selama hamil. Yang pertama itu makan makanan yang bergizi sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Saya itu sudah melakukan pengecekan kehamilan. Ibu ada keluhan, nanti pasti ada dianjurkan makan makanan apa seperti itu. Ibu harus melakukannya agar ibu dan sang janin tumbuh dengan baik. Selanjutnya makan 1 piring lebih banyak dari sebelum hamil untuk menambah tenaga. Karena kenapa ibu yang dikandung juga membutuhkan energi untuk sang janinnya. Ibu kalau makan sehari berapa kali ibu? 4, 3 kali, 2 kali. Ada yang 4 kali ibu. Itu diiringi dengan ngemil juga kan ibu? Iya, Ibu. Terus tidak ada makanan bagi ibu hamil selama hamil. Yang ketiga itu apa saja tanda bahaya bagi ibu hamil. Yang pertama itu pendarahan. Yang paling kita khawatirkan adalah pendarahan. Antara itu nanti janin yang berat badan atau nanti distosia bahu atau nanti dari pusat itu bakal terjadi pendarahan untuk si ibunya. Terus juga ada demam tinggi, di situ dikhawatirkan juga karena kalau misalnya kita ada demam terjadi penyakit maka dikhawatirkan terkena juga kepada sang janin. Yang ketiga adalah keluar air ketuban sebelum waktunya. Itu adalah ketuban kecil ini. Itu khawatir ya ibu, apalagi kalau misalnya kita sudah melakukan hati-hati ya, sebelum hati-hati itu sudah keluarnya ketuban. Yang keempat ada bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak. Ibu harus ada melakukan setiap pengecekan kehamilan di PMB atau puskesmas itu ibu harus seperti ini tuh DJJ-nya karena kalau kita tidak ada pergerakan atau kurangnya pergerakan itu sangat dikhawatirkan bisa rujuk ke rumah sakit. Selanjutnya ada ibu muntah terus dan tidak memakan. Ibu kalau misalnya mual ibu jangan merasa tidak makan saja sedikit tapi sering. Ataupun ngemil agar tidak ada kosong perutnya. Selanjutnya
yang terakhir pembahasan terakhir itu adalah apa saja persiapan keluarga menghadapi persalinan. Ibu harus edukasikan ke keluarga juga ya setelah yang ada di sini. Ibu harus jelaskan kepada suaminya dan keluarga apa saja persiapan nanti saat bersalin. Nah, yang pertama itu sudah menentukan persalinan ini ditolong oleh bidan atau dokter. Ibu sudah mengambil keputusan sama suaminya nanti kalau melahirkan maunya sama siapa nih, sesarkah atau normalkah, itu sudah ditentukan kalau awal ibu sebelum terjadinya ketuban pecah. Terus ada juga suami atau keluarga perlu menabung untuk biaya persalinan. Ini dibutuhkan karena nanti kalau misalnya ada biaya perlu seperti tambah darah atau perlu donor darah itu bakal membutuhkan biaya ya ibu. Selanjutnya ada ibu dan suami nanyakan ke bidan dokter kapan perkiraan tanggal persalinan. Sebelumnya ibu tadi sudah melakukan pemeriksaan kehamilan kan? Iya ibu. Nah, jadi pasti sudah tahu ya kapan melahirkannya. Berarti itu sudah disiapkan kapan sewaktu-waktu bakal ke rumah sakit. Di situ juga ibu siapkan kendaraan dan untuk si bayinya yang akan lahir apa pakaian atau kebutuhan yang lainnya ibu. Baik, cuma segitu saya bisa menjelaskan. Ada yang bisa ditambahkan lagi oleh bidan Rukia? Baik ibu, mungkin penjelasannya sudah cukup ya, sudah banyak juga tadi bidan ada yang menambahkan terkait dengan kelas ibu hamil. Nah di situ ibu bisa pahami, bisa untuk kedepannya bisa lebih mengetahui. Nah di sini sebelum saya tutup nih, apakah ibu sudah mengerti atau apa ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pertemuan kelas ibu hamil kita pada hari ini? Mengerti ibu. Tidak ada yang ingin ditanyakan bu? Tidak ibu. Tidak ibu. Sebelumnya sudah pernah diedukasi sama bidan di tempat ya? Iya. Iya ibu. Nah baik ibu, mungkin cukup sekian ya pertemuan kelas ibu hamil kita pada hari ini. Mungkin saya dan Anaya untuk bulan depan akan mengadakan lagi kelas ibu hamil. Dan di sini kami akhiri ya bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.